Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafa Brilianti Mahira dengan nomor NIM 2401071110092 dari program studi tadris bahasa Inggris kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teosofi. Saya akan membahas kitab Minhajul Arifin dari halaman 22 sampai 30. Dari bab buang air besar sampai bab tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tabarrus wa idza tabarrasta liqada'i wa tariqa fa'tabir. Fa inna rohata fi izarat najasah. Ketika membuang air besar, hendaknya Anda merenungkan bahwa membuang najis itu merupakan suatu kebahagiaan. Maksud dari kebahagiaan adalah ketika kita membuang air besar, kita akan melepas kotoran-kotoran dan penyakit dari tubuh kita. Sama halnya dengan kita melepas dosa, dengki, iri dari dalam tubuh kita. Wanakis ro'sa himmatik, kemudian beristinja sambil meninggalkan tingginya cita-cita. Wahlak babal kibri, menutup pintu takabur. Waftah baban nadami, membuka lebar-lebar pintu penyesalan. Wajlis ala bisatin nadami, dan duduk di atas lantai kekecewaan. Wajtahid fi isari amri, setelah itu berusaha sekuat tenaga untuk mementingkan perintahnya. Wajtinabi nahihi, dan menjauhi larangannya. Wasbir ala hukmihi, dan bersabar atas hukum-hukumnya. Wahsil syaraka bitarkil khodobi wasyahwati, mencuci keburukan dengan meninggalkan marah dan syahwat. Wasta'mil ar-raghabata war-rahbata fa innallaha ta'ala madhon qauman faqala, dan mengamalkan ayat-ayat yang memberi harapan serta merenungkan ayat-ayat yang mengandung ancaman, sebab Allah memuji kaum yang demikian. Dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahban wa kanu lana khashi'in, yang artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan amal kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Jadi membuang hajat adalah hal yang paling rendah, tidak luput dari semua orang, maupun orang kaya maupun orang miskin sekalipun. Itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia biasa. Meskipun kita memiliki pangkat setinggi apapun, kita akan tetap melakukan hal yang menjijikkan, yaitu membuang air besar. Bab bersuci dari kitab Minhajul Arifin ini tidak hanya membahas topik tentang fikih, tetapi juga ada makna spiritual yang mendalam. Bersuci dibagi sebagai proses simbolik dan pembersihan hati dan jiwa. Imam Al-Ghazali menekankan agar seorang hamba merenung saat buang hajatnya. Di saat merenung itu, kita disarankan untuk menyadari kelemahan dirinya, menghilangkan kesombongan, dan menjadikan aktivitas tersebut untuk latihan mengikis nafsu.
Jadi kitab Minhajul Arifin ini menjelaskan bahwa setiap langkah kita keluar dari rumah, terlebih lagi ketika kita keluarnya ke masjid, nah setiap langkahnya itu bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga ini termasuk momen penting untuk mengingat Allah dan memperbaiki diri secara batiniah. Jika seseorang keluar dari rumah, maka ia harus menyadari bahwa Allah memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan selama perjalanan tersebut. Ini mencangkup menjaga sifat dan perilaku yang mencerminkan ketakwaan dan kesadaran akan kehadiran Allah SWT. Ketika kita berjalan, kita dianjurkan untuk berjalan dengan penuh ketenangan dan kewibawaan. Hal ini mencerminkan ketundukan dan penghormatan terhadap Allah SWT serta menghindari perilaku yang tergesa-gesa atau sembrono yang dapat mengganggu ketenangan orang lain. Selama perjalanan, kita hendaknya merenungkan dan mengambil pelajaran dari berbagai makhluk yang kita temui, baik yang berbuat baik maupun yang berbuat jahat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Lalu seorang mukmin diharuskan menundukkan pandangan ketika di luar rumah. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang melalaikan dan membangkitkan syahwat. Ini bertujuan untuk menjaga kesucian hati dan kefokusan seorang mukmin untuk beribadah kepada Allah SWT. Lalu seorang mukmin juga diharuskan untuk menyebar salam kepada sesama, baik dengan memulai ataupun dengan menjawabnya. Ini bentuk penghormatan dan kasih sayang antara sesama muslim dan juga mempererat tali persaudaraan. Di dalam kitab ini menjelaskan di saat ketika membuang air besar, kita sedang menyingkirkan kotoran dari dalam tubuh kita. Namun secara simboliknya ini itu menggambarkan pembersihan diri dari penyakit hati seperti kesombongan, hasad, dan syahwat. Ketika kita membuang air besar, seorang arif mengajarkan kita untuk mengingat betapa lemahnya manusia yang tidak mampu menahan dorongan biologisnya. Lalu kita diharuskan untuk merenungkan bahwa tubuh kita ini dibersihkan dari najis. Begitu pula hati kita harus dibersihkan dari dosa dan dengki. Lalu kita diharuskan duduk dengan tenang seolah di atas hamparan penyesalan atas dosa-dosa masa lalu. Baik, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taharah. Wa idza tatahharta fafakkir fi safwatil ma' warokotihi wa tathirihi wa tandifihi. Ketika Anda bersuci, lihatlah kejernihan, kelembutan, dan kemampuan airnya untuk mensucikan dan membersihkan. Fa innallaha ta'ala ja'alahu mubarakan. Sesungguhnya Allah itu menciptakan air dengan penuh keberkahan. Faqalallahu ta'ala, maka Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Dan kami turunkan air dari langit dengan penuh keberkahan. Quran surat Al-Kahf ayat 9.
Fasta'milhu fil a'dha'i allati faradallahu 'alaika tadhhiraha. Pergunakanlah air untuk anggota-anggota tubuh yang memang diperintahkannya untuk disucikan. Wal takun safwataka ma'allahi ka safwatil ma. Mensucikan diri karena Allah, bak kesucian air itu sendiri. Faghsil wajha qalbika anin nadhari ila ghairihi. Bersihkan wajah hati Anda dari pandangan selainnya. Wahsil yadaka minal imtidadi ila khairihi. Basuhlah tangan Anda dari hak orang lain. Wamsa roksaka anil iftikhari bi ghairihi. Dan usaplah kepala Anda dari bagian selainnya. Wahsil rijlaika anil sa'yi li ghairihi. Lalu bersihkan kedua kaki Anda dari langkah-langkah selainnya. Wahmadillaha ala ma uliha maka min dinihi. Dan bersyukurlah kepada Allah yang telah mengilhamkan agama kepada Anda. Bab bersuci dari kitab Minhajul Arifin ini tidak hanya membahas topik tentang fikih, tetapi juga ada makna spiritual yang mendalam. Bersuci dibagi sebagai proses simbolik dan pembersihan hati dan jiwa. Imam Al-Ghazali menekankan agar seorang hamba merenung saat buang hajatnya. Di saat merenung itu, kita disarankan untuk menyadari kelemahan dirinya, menghilangkan kesombongan, dan menjadikan aktivitas tersebut untuk latihan mengikis nafsu. Lanjut, bab yang selanjutnya adalah bab keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza kharajat min manzilika ilal masjid fa'lam annallaha ta'ala huquqan 'alaik wa yalzamuka aduwaha min dalika as-sakinah wa waqari wal i'tibari yahluqi lahu birahmi wa fajirihi. Tundukkan pandangan Anda dari tatapan kelalaian dan syahwat. Sebarkan salam dan jawab apabila disampaikan kepada Anda. Bantulah orang yang meminta bantuan dan kebenaran dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Jika ada kemampuan untuk itu, lalu berilah petunjuk bagi orang-orang yang sesat. Baik, bab selanjutnya yaitu babut dukhulil masjid, yaitu bab masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Babut dukhulil masjid. Fa idza balagta babal masjid fa'lam annaka qasadta baina malikil adim. Ketika Anda sudah berada di depan pintu masjid, maka hendaklah Anda sadar bahwa Anda bermaksud untuk memasuki istana raja yang agung. Qadrahu la yaqbalu illa tahir. Sang raja tidak akan menemui seseorang kecuali orang itu dalam keadaan suci. Wala yas'udu ilaihi illa khalis. Seseorang tidak akan menjumpainya kecuali ia ikhlas. Fafakir fi nafsika man anta wa liman anta wa aina anta
wa min ayyi dawaini yakhruju ismuk. Maka dari situ renungkan siapa dan di manakah buku catatan Anda akan keluar. Fa idastaslahta nafsaka lil khidmati. Jika Anda sudah merasa siap untuk mengabdi kepadanya, fathul, maka masuklah. Falakal adanu wal amanu. Maka Anda akan diberi jaminan keselamatan. Wa illa faqafa ukufu muttorri qodin kota anhu al-hailu wan satta anhu as-subillah. Maka berhentilah sebab jalan akan tertutup bagi Anda. Fa idza alimallahu min qablika al-iltija ilaih. Kemudian ketika Allah mengetahui bahwa hati Anda benar-benar telah kembali kepadanya, adanalaka fatakunu anta bila anta. Dia akan memberikan izin dan saat itu juga Anda bukan lagi Anda. Wallahu yarhamu abduhu wa yukramu daifahu wa yu'ti sa'iluhu. Sebab Allah tengah menerima dan menjamu tamunya serta akan memberi segala permintaan yang akan diajukan kepadanya. Wa yubirrul mu'ridu anhu fakaifa muqbila ilaihi. Lalu bagaimana cara yang pantas untuk menghadap kepadanya? Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa masjid itu bukan hanya tempat fisik, melainkan tempat ibadah dan tempat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah rumah Allah yang diibaratkan sebagai istana Raja Agung dan rajanya ialah Allah. Allah tidak akan menerima orang yang masuk ke rumahnya dengan keadaan tidak suci dan hatinya masih belum ikhlas. Lalu saat kita hendak masuk masjid, dianjurkan untuk merenungkan siapakah kita, kepada siapa kita beribadah, di mana kita berada, dari buku catatan mana namanya akan keluar. Catatan kebaikankah atau catatan keburukan? Jadi ketika seseorang telah memperbaiki dirinya untuk menghadap Allah, maka ia akan mendapatkan izin keamanan untuk masuk. Namun jika belum, hendaknya ia berdiri seperti orang yang cemas karena hilangnya kekuatan dan tertutup jalan baginya. Ketika Allah mengetahui adanya kepasrahan dalam hati seseorang, maka Allah akan mengizinkannya masuk. Dalam kondisi ini, seseorang akan menjadi sepenuhnya berserah kepada Allah. Allah mengasihi hambanya, memuliakan tamunya, dan memberi kepada yang meminta.
dan berbuat baik kepada yang berpaling darinya, apalagi kepada orang yang menghadapnya. Adapun beberapa adab-adab masuk masjid. Yang pertama dan yang pasti yaitu suci dari hadas. Nah, masjid ini adalah tempat yang sangat suci, jadi harus dijaga kebersihannya. Mulai dari badan atau pakaian kita harus dijaga. Yang kedua yaitu niat yang ikhlas. Amalan yang ia terima adalah yang ia lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bermuhasabah, mengingat-ingat bahwa segala perbuatan itu dicatat dan akan ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Lalu yang terakhir yaitu meninggalkan urusan duniawi. Jadi ketika kita memasuki masjid, hendaknya kita berserah diri kepada Allah dan melupakan kenikmatan atau urusan duniawi sejenak. Baik, lanjut ke bab selanjutnya yaitu bab iftitah dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Babul iftitahis sholawat. Fa idastaqbalta biwajhikal qiblata al-istiqbala biqalbikal haqq. Ketika wajah Anda menghadap kiblat, maka hadapkan hati Anda kepada al-haq, Allah. Wala tanbasitu falasta min ahlil inbisat. Dan jangan menoleh ke sana kemari, karena saat itu tidak lagi pantas berbuat demikian. Wadkur ukufaka baina yadaihi yauma ardi al-akbari waqafa ala qadami al-khawfi warroja. Ingatlah bahwa wukuf Anda saat itu seperti wukuf nanti di hadapannya pada saat hari kiamat. Wukuf di atas dua kaki harapan dan cemas. Warfa' qalbaka anin nadhari ila dunya wal khalq. Kosongkan hati Anda dari pandangan persoalan dunia dan makhluk. Wa ursil himmataka ilaihi fa innahu la yaruddu al-abiqa wa la yuhibbus sa'il. Sampaikan cita-cita Anda kepadanya, karena dia tidak akan menolak permintaan atau permohonan seseorang. Fa'idha qultallahu akbar fa'lam annahu la yahtaju illa khidmatik. Jika Anda telah menyebut Allahu Akbar, maka ketahuilah bahwa ia tidak membutuhkan penghambaan makhluknya. Lahu wadakuraka iyahu la'anna hajata min jablatil fuqara. Dia tidak membutuhkan orang yang mengingat-ingatnya karena butuh merupakan sifat makhluk. Wadzalika sammatu khalqa wal ghani min sifatid dati. Sedangkan maha karya merupakan salah satu sifat-sifat zatnya. Wa innama wadafa ala abidihi wa
wadha'ifa liyuqarribahum biha ila khafwihi wa rahmatihi wa yuba'iduhum bima min suhtihi wa uqubatihi. Mereka beribadah tidak lain agar bisa dekat dengannya, kepada ampunan dan rahmatnya. Di sisi lain, agar mereka jauh dari kemungkaran, dari siksanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alzamuhum kalimat taqwa wa kanu ahakku biha wa ahlaha. Quran Surat Al-Fat ayat 26. Yang artinya, dan hendaklah Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan mereka berhak dengan kalimat takwa itu serta layak memilikinya. Walakinallaha hababa ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Yang berarti, akan tetapi Allah menyukai iman bagimu, dan Dia menjadikannya tempat sebagai ihsan di dalam hatimu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Washkurullaha idh ja'alaka ahla lil wuqufi baina yadayhi fa innahu. Hendaknya Anda bersyukur kepadanya, sebab Ia menjadikan Anda mampu berdiri di hadapannya, dan orang yang diberi hak untuk berdiri di hadapannya adalah orang yang difirmankannya dalam surat Al-Muddatsir ayat 65 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Yang berarti orang yang takwa dan orang yang memperoleh ampunan. Ahlu ayyataqiyahu khalqaha fayahfiru lima taqoh. Dengan demikian ia menjadi orang yang dijaga akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia mengampuni siapa yang bertakwa kepadanya. Jadi menurut kitab Minhajul Arifin ini dijelaskan bahwa menghadap kiblat itu belum cukup jika hanya dengan kepalanya atau wajahnya saja, secara fisik saja tidak cukup. Namun yang lebih penting adalah menghadapkan hati kepada Allah. Jadi apakah hati kita siap untuk berhadapan dengan Allah SWT? Tidak boleh menoleh ke kanan atau ke kiri, tidak boleh memfokuskan ke kanan atau ke kiri. Maka ini menandakan bahwa fokus dan konsentrasi penuh yang dilakukan dalam sholat, baik secara lahir maupun batin. Ketika Allah mengetahui bahwa hambanya yang hendak datang adalah seorang yang sangat pasrah, maka Allah akan mengizinkan dia masuk ke istananya, karena orang yang pasrah akan sepenuhnya berserah diri, meminta ampunan kepada Allah dan fokus memperbaiki diri. Lalu adapun menjaga adab dan kekhusyuan saat sholat. Yang pertama yaitu menghindari hal-hal gerakan yang tidak perlu. Yang kedua yaitu menjaga pandangan agar harus terpaku pada tempat sujud.
Lalu yang terakhir adalah merenungi makna dalam bacaan sholat. Jadi tidak asal membaca doa-doa sholat saja, namun kita juga harus merenungi maknanya. Baik, selanjutnya adalah bab membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, jika engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan darinya, dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan kepada Tuhannya yang mereka bertawakal. Quran Surat An-Nahl ayat 99. Terus, innama sultanuhu 'alal ladina yatawalluna, yang artinya kekuasaan syaitan hanya sebatas kepada orang-orang yang berpaling darinya. Quran Surat An-Nahl ayat 100. Annahu man tawallahu fa annahu yudilluh. Sesungguhnya siapa yang dipalingkan darinya, maka ia akan menyesatkannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur ahdallahi 'alaika wa misaqahu fi wajhihi wa tanzilihi. Ingatlah terhadap janji-janji dan ikatan Allah yang ada dalam wahyu dan tazkiyahnya Al-Quran. Wandur kaifa taqra'u kalamahu wa kitabahu fazartil watadabar waqif inda wa'dihi wa wa'idihi wa amsalihi wa mawa'idihi wa amrihi wa nahihi. Dan lihatlah bagaimana Anda membaca kalam dan tulisannya, kemudian lanjutkan dan renungan bagaimana Anda menyikapi anak-anak yang berisi peringatan, janji, peringatan, nasihat, perintah, dan larangannya. Fa innaka la taqdir ala ada. Bagaimana pula melihat ayat-ayat yang muhkam, tahu jelas dengan hukum yang pasti, dan mutasyabihat, memiliki makna ganda. Wa inni la akhsha an takuna iqamatuka hududahu khaflatan man tad'ihuka hududah. Sungguh kami mengkhawatirkan kelalaian Anda dari ketentuan-ketentuan yang ada di jalannya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Yang artinya, maka perkataan yang manakah setelah Al-Quran ini kalian semua yakini? Quran Surat Al-A'raf ayat 185. Dalam kitab Minhajul Arifin ini, membaca Al-Quran tidak hanya ibadah atau rutinitas secara fisik saja, melainkan membaca Al-Quran ini merupakan ibadah hati yang menuntut kesadaran, kekhusyukan, penghayatan terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan, pelajaran, dan juga nasihat. Imam Al-Ghazali menganjurkan agar pembaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca saja,
namun juga menghayati dan memahami makna di balik setiap perumpamaan pelajaran yang disampaikan. Membaca Al-Quran hendaknya dilakukan dengan niat yang ikhlas dan hati yang suci. Allah tidak menerima amalan kecuali yang dilakukannya itu dengan ikhlas dan hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub, dan sombong. Selain menghayati dan memahami isi-isi Al-Quran, pembaca Al-Quran juga disarankan untuk mengamalkan isi dari apa yang dibacanya di dalam Al-Quran, sehingga ibadahnya tak sia-sia dan bermanfaat untuk orang sekitarnya maupun untuk dirinya. Bab selanjutnya ialah bab ruku'. Bismillahirrahmanirrahim. Warruku'u ruk'a khasi'ina lillahi biqalbi khadi'an hiyawarihihi. Ruku'lah seperti orang-orang yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaufi ruku'aka wanhatta an himmatika fil qiyami bi amrih. Ruku'lah dengan hati yang dan tundukkan anggota tubuh kamu. Sempurnakan ruku' dan tinggalkan apa yang menjadi pikiran demi melaksanakan perintahnya. Fa innaka la taqdir ala adai fardi al-ibwaini. Sesungguhnya Anda tidak akan mampu menunaikan ibadah fardu kecuali dengan pertolongannya. Wala tablughu daroridwanihi ila birahmatihi. Dan tidak akan mencapai keridhaannya kecuali dengan rahmatnya. Wala tastati'ul imtina'u mim maksiyatihi ila bi'ismatihi. Dan juga tidak akan mampu menjauhi perbuatan maksiat kecuali dengan ismah penjagaannya. Wala tanju min adabihi illa bi'afwihi. Dan tidak akan selamat dari siksanya kecuali dengan ampunannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yatahammadanillahi birahmatihi. Seseorang tidak akan masuk surga karena amal perbuatannya. Mereka bertanya, tidak juga Anda, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Dalam kitab Minhajul Arifin ini dijelaskan bahwa hendaknya seseorang yang ruku itu orang yang hatinya khusyuk dan anggota tubuhnya hanya tunduk kepada Allah. Artinya, ruku itu bukan hanya sekedar gerakan fisik, namun ekspresi ketundukan kepada Allah baik secara batin maupun secara lahir. Pentingnya menyempurnakan ruku menghilangkan segenap keinginan duniawi saat penegakan perintahnya. Hal ini mencerminkan bahwa dalam beribadah, seseorang harus melaporkan diri dari ambisi duniawi dan fokus kepada Allah sepenuhnya.
Seseorang tidak akan mampu menunaikan ibadah fardunya kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak akan sampai ke rumah kecuali dengan keridhaan Allah. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam setiap ibadah itu bukan semata-mata karena usaha sendiri, tapi karena bantuan dari rahmat Allah. Selanjutnya yaitu bab sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sujudi wasjudillahu sujuda abdi mutawadi'in. Sujudlah kepada Allah sebagaimana sujudnya hamba yang tawadhu. Alima annahu khalqu min turabin yad'uhu jami'al khalqi. Yang tahu bahwa dirinya terbuat dari tanah, injakan kaki-kaki seluruh makhluk. Wa annahu rukbun min nutfatin yastaqdiruha kulla ahadin. Di samping itu, di mata setiap orang, seorang hamba harus menyadari bahwa ia diciptakan dari setetes air mani yang hina. Faida faqara fi aslihi wa ta'ammala tarkiban jauharihi mimma watin. Jika dia mau berpikir tentang asal kejadian dan struktur substansinya yang terbuat dari air dan tanah, izdadallahu tawaddu'an. Niscaya enggak akan berkata dalam hatinya, celakalah kau. Niscaya akan timbul perasaan untuk lebih tawadhu kepada Allah. Wa yaqulu fi nafsihi wa lam rafa'ta ra'saka min sujudika lam tammata baina yadayhi wa qad ja'ala Allahu sujuda sababal qurba ilaih. Faqala ta'ala wasjud wartakib. Famaniktaroba minhu ba'da min kulli syai'in siwahu wahfad sifatun sujudaka fi hadihi ayah minha khalaqnakum wa fiha nu'adikum wa minha nukhrijukum taratun ukhra wasta'ni billahi an khairihi fa innahu ru'ya anin nabi. Dia akan berkata dalam hatinya, celakalah engkau, mengapa engkau angkat kepalamu dari sujudmu? Kenapa engkau tidak mati dalam keadaan bersujud di hadapannya? Bukankah Allah SWT menjadikan sujud sebagai media untuk mendekatkan kepadanya? Allah berfirman, wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah kepadaku. Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Barang siapa merasa dekat dengannya dan jauh selainnya, jagalah sifat-sifat sujud seperti ini yang tertera dalam ayat. Dari tanah kami jadikan semua dan kepadanya akan kami kembalikan dan dirinya akan kami keluarkan lagi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat At-Taha ayat 55. Karena itu memohonlah pertolongannya dalam berhubungan dengan yang lain, sebab dalam hubungan hadis Nabi diriwayatkan kepada Allah firman, la attali'u ala qalbi abdi fa'u lima minhu hubbul amali bi ta'ati illa tulita
taqwimuhu wa siyasatuhu. Aku tidak melihat lagi seseorang hamba, kemudian aku lihat di dalamnya terdapat sebiji sawi amal untuk taat kepadaku, kecuali aku bantu meluruskan dan mengaturnya. Jadi di kitab Minhajul Arifin ini dijelaskan bahwa hendaklah engkau sujud kepada Allah seperti sujudnya seorang hamba yang tawadhu, yang mengetahui bahwa ia diciptakan dari tanah yang diinjak oleh makhluk dan tetesan air sperma yang dianggap kotor oleh semua orang. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sujud adalah momen yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Oleh karena itu, saat bersujud, seorang hamba sebaiknya menghayati kedekatan ini dan menjauhkan diri dari sesuatu selain Allah. Lalu, sujud adalah simbol penyerahan total dan pengakuan akan kelemahan diri di hadapan Allah. Dengan menyadari bahwa manusia berasal dari tanah, air mani, seorang hamba seharusnya merasa tidak layak untuk sombong dan bersikap tawadhu. Bab sujud ini mengajarkan bahwa sujud bukan hanya gerakan dalam sholat, tetapi juga manifestasi dari keadaan atau kehinaan diri dan kebutuhan mutlak kepada Allah. Dengan memahami dan menghayati makna sujud, seorang hamba dapat mencapai kedekatannya yang lebih dalam dengan Tuhannya. Wa amra rasulahu bil istighfari laka faqala ta'ala. Allah memerintahkan Rasulnya untuk memintakan ampun sebagaimana firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan mintalah ampunan untuk dosamu dan untuk dosa laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman. Quran Surat Al-Hamd ayat 19. Samping itu, Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang difirman-Nya, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sama-sama mengirim salawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman. Ucapkanlah salawat kepadanya serta sampaikanlah salam penuh kesejahteraan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Rasulullah bersabda, Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashron wa amalahu bil fadl. Barang siapa yang mengucap salawat satu kali kepadaku, Allah akan mengucap 10 salawat kepadanya, dan Allah akan memperlakukannya dengan keutamaannya. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu untukmu. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah bersikap adil. Lalu Allah berfirman kepada orang-orang mukmin, fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ard.
Apabila usai melaksanakan sholat, maka bertebarlah kalian semua di atas bumi. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10. Tapi Allah juga berfirman kepada Rasulullah SAW, "Fa'idha faroghta fansab wa ila rabbika farghab." Bila engkau telah selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka katakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh dan kepada Tuhanmu berharaplah. Quran Surat Al-Insyirah ayat 7-8. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan kita kitab Minhajul Arifin dari bab buang air besar sampai bab tasyahud. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda yang melihat video saya. Di kali terakhir ini saya ingin membahas tentang latar belakang penulisan kitab Minhajul Arifin. Latar belakang kitab Minhajul Arifin. Jadi kitab Minhajul Arifin ini merupakan salah satu karya dari Imam Al-Ghazali. Seperti yang kita tahu, Imam Al-Ghazali adalah ulama sufi yang terjun di bidang teologi Islam. Jadi tujuan penulisan kitab Minhajul Arifin ini adalah sebagai bimbingan bagi para ahli dan penempuh jalan makrifah agar mereka tidak hanya melaksanakan ibadah secara lahiriah, tetapi juga memahami hakikat batiniah dari ibadah tersebut. Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwa tujuan tertinggi ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan mencapai kedekatan dengan Allah lalu melalui pensucian hati dan pemutusan dari dunia. Lalu meluruskan niat dan membangun kesadaran spiritual. Kitab Minhajul Arifin ini mengajak pembacanya untuk beribadah dengan niat yang benar, yakni hanya karena Allah semata, serta memahami makna dari setiap gerakan dan bacaan dalam sholat, mulai dari wudhu hingga sholat sampai salam. Kitab ini juga menyetarakan antara ilmu fikih, tasawuf, tauhid sebagai satu kesatuan dalam ibadah yang hidup. Kitab Minhajul Arifin ini juga menjadi panduan yang praktis bagi penempuh jamaah ma'rifat. Imam Ghazali ini menulisnya dalam gaya yang ringkas, lugas, dan menyentuh hati, agar bisa dibaca oleh siapa saja yang ingin menjadi hamba Allah yang hakiki, bukan sekedar ahli ibadah formal. Di dalamnya terdapat 25 bab, dimulai dari bersuci, sholat, ruku, sujud, sampai kepada amalah batin seperti sabar, syukur, dan tawakal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dalam kitab Minhajul Arifin ini, Imam Ghazali menjelaskan bahwa tasyahud merupakan bentuk ujian atau sana dan syukur kepada Allah, serta pengakuan atas bertambahnya karunia dan kemurahannya yang terus berlimpah. Beliau menekankan pentingnya konsistensi antara ucapan dan perbuatan dalam penghambaan kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 68 yang
berartikan dan Tuhanmu menciptakan apa yang Ia kehendaki dan memilihnya. Sekali-sekali tidak ada pilihan bagi mereka. Dengan ini, tasyahud bukan sekedar tindakan lisan saja, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang pengakuan seorang hamba atas kebesaran Allah dan komitmen untuk mengabdi kepadanya secara total, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Baik, memasuki bab yang terakhir, yaitu bab tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyahudu sana'un wa syukra lahu wa ta'arada li zadihi fadlihi wa dawami karamatihi. Tasyahud adalah al-sana, pujian dan syukur kepadanya, dan merupakan tambahan untuk keutamaan dan kemurahannya. Fakhruj an da'waka wa kullahu abdan bifi'lika kama anta abdi lahu qaulik. Lepaslah tuntutan dan jadilah Anda seorang hamba dengan amal nyata sebagai ikrar lisan Anda. Fa'innahu khalquka abada wa amruka antakuna lahu abada kama khalaq. Sebab Ia menciptakan Anda sebagai hamba dan memerintahkan Anda untuk mengabdi kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khairatu min amrihim, yang artinya, dan tidaklah layak bagi laki-laki yang beriman dan juga bagi wanita yang mukmin apabila Allah dan Rasul telah menetapkan ketentuan bagi mereka pilihan yang lain mengenai urusan mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khairat. Dan Tuhanmu menciptakan segala yang Dia kehendaki dan memilihnya, dan mereka sesungguhnya tidak punya hak untuk memilih sesuatu. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Fasta'mil ubudiyata fi ridha'i bi hikmatihi. Laksanakan ubudiyah atau pengabdian dengan penuh kerelaan berdasarkan ketentuannya. Wasta'mil ibadatihi fituzuli tahta amri. Bagukanlah ia dengan penuh ketundukan di bawah perintahnya. Wasalli ala habibihi akibal ana'i alaihi fani huwa sallam mahabatihi bi muhabatihi. Wa ta'atihi bi ta'atihi wa mutaba'atihi bi mutabi'atihi. Kemudian mengucap salam, karena ucapan salam kepadanya merupakan wasilah untuk meraih kecintaan pada Allah. Begitu pula taat kepada Muhammad merupakan wasilah untuk taat kepadanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian semua. Quran Surat Al-Imran ayat 31.
Mayyuti'ir rasul lafaqad atau Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul, dia sungguh taat kepada Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan perjanjian denganmu, mereka juga mengadakan perjanjian dengan Allah. Quran Surat Al-Fat ayat 10.